يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। अलीम अहमद मुफ्ती मट्टी, क्या नाम है? Khaksar Ali Muhammad Husna। अलीम अहमद हसनी। Talib ilm अलीम अहमद हसनी। अच्छा, हाँ, क्या सवाल है? हाँ, बताओ सवाल क्या है? खक्सर का सवाल यह है कि इंडोनेशियन जमात सन 2025 को 100 साल पूरे होने वाला है। खुदा ताला के शुक्र गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 100 साल पूरे होने पे आप ये टारगेट रखें कि 5 साल में आपने कम से कम 1 लाख बैतें करवानी हैं, ठीक? और हर जो अहमदी है उसको आपने बाजमात नमाजी बनाना है, ठीक? हर अहमदी को बाकायदा कुरान करीम पढ़ने वाला बनाना है, ठीक? हर अहमदी को खिलाफत से ताल्लुक़ रखने वाला बनाना है, ठीक? हर अहमदी को हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाला बनाना है, ठीक? बस ये काम कर लें तो उनका बहुत कुछ कर लिया। ठीक है? ठीक है, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह हुजूर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penonton setia channel YouTube Jai Cilegon. Kembali lagi di program Ngobras Ramadan, ngobrol santai seputar Ramadan. Alhamdulillah bersama kita kedatangan tamu spesial, Bang Alim. Assalamualaikum. Sehat, Bang Alim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raki, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini posnya lancar nggak nih? Alhamdulillah lancar dong. Alhamdulillah. Bang Raki gimana? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan kita lancar terus ya sampai 30 hari. Amin, amin, amin. Amin. Nah. Oke, Bang Alim. Ini adalah episode ke-18. Nah, terus kita bakal ngobrolin seputar Tasyakur Jai Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang insya Allah pada bulan Desember ya Kang Alim. Betul. Itu kita genap 100 tahun tahun Masehi. Kan Tasyakur itu adalah usaha kita untuk mensyukuri kan ya. Mensyukuri karena Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini sudah 100 tahun berdiri sejak 1925. Mungkin kalian kita pengen ngobrol terkait tasyakur, kayak cara kita memaknai, terus apa yang kita harus lakukan gitu. Apakah ada gitu wejangan-wejangan atau nasihat dari hujur terkait kita tuh menyiapkan tasyakur? Silakan kalian. Baik, jazakumullah Bang Raki. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan tasyakur atau cara mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah mencapai 1 abad ya. Khususnya Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Amirul Mukminin Ayyadallahu taala bin Nasril Aziz telah memberikan beberapa petunjuk yang harus kita amalkan. Salah satunya ya adalah arahan yang beliau sampaikan pada kesempatan mulakat virtual dengan mahasiswa-mahasiswa Jamiah. Mungkin Bang Raki masih ingat ya. Jadi pada tahun 2020 silam ya, sebagaimana juga dilaksanakan di jemaat-jemaat negara lain, Jemaat Indonesia juga untuk pertama kalinya mengadakan virtual mulakat dengan huzur. Dan setahu saya pada tahun 2020 itu adalah waktu pandemi COVID kan ya? Ya betul, itu dia. Jadi pada kesempatan itu ya, Jemaat Indonesia pertama kalinya ya diwakili oleh Jamiah ya.
dan lebih tepatnya waktu itu tanggal 31 Oktober 2020 Bang Raki. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala pada waktu itu saya mendapatkan kesempatan langsung untuk bertanya dengan huzur ya, terkait dengan bagaimana sih kita sebagai Ahmadi di Indonesia menyambut tasyakur sahabat jemaat di Indonesia. Oke. Jadi ini Iya. semacam pengalaman pribadi ya. Betul Bang Raki, alhamdulillah. Berkenan terkait persiapan tasyakur ya. Betul. Itu kurang lebih pertanyaannya masih inget gak kepada Iya. huzur gitu? Alhamdulillah masih. Oh masih Iya, ya, alhamdulillah. Jadi pada saat itu kebetulan saya adalah orang ketiga yang bertanya kepada huzur dan orang pertama di antara para mahasiswa ya, karena dua penanya sebelumnya pada saat itu sudah lulus. Yang pertama Bapak Maulana Ferdi dan yang kedua Bapak Maulana Nu'man Ahmad Syahid ya. Pertanyaan saya nih ya, dalam bahasa Urdu mungkin ya. Ya, silakan. Dalam bahasa Urdu saya bertanya kepada huzur waktu itu, Pyare Huzur, Indonesian Jamaat सन 2025 को 100 साल पूरे होने वाला है। खुदा ताला के शुक्र गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Artinya kurang lebih, huzur tercinta, jemaat Indonesia pada tahun 2025 nanti akan genap berusia 100 tahun. Untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja yang harus kami lakukan, huzur? Nah, kurang lebih begitu pertanyaannya. Ya. Dan dalam menjawab pertanyaan ini, huzur menyampaikan beberapa poin penting. Kurang lebih ada 5, Bang Raki. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tabligh ya, di mana huzur pada saat itu memberikan arahan kepada jemaat kita ya, untuk menetapkan target perolehan mubayin baru sebanyak 100.000 orang. Ya. Dan target ini sebetulnya jumlahnya sudah dikurangi oleh huzur, karena target sebelumnya ya yang ditetapkan oleh huzur keempat rahmatullah alaih adalah 10 juta ya pada saat huzur datang ke Indonesia tahun 2000 yang lalu. Huzur rahmatullah alaih, huzur keempat pada saat itu menetapkan target 10 juta. Tapi pada kesempatan virtual mulakat, huzur al-Khamis Aidallahu ta'ala bin Nasir Aziz menetapkan target 100.000 gitu ya. Lebih diturunkan gitu ya, lebih diberikan keringanan gitu. Nah, selanjutnya 4 poin lainnya ini berkaitan dengan tarbiyat. Nah, yang kedua ini huzur memberikan arahan ya, jemaat Indonesia ya, Ahmadi yang ada di Indonesia harus dawam mendirikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ahmadi di Indonesia harus dawam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Ahmadi yang ada di Indonesia itu harus menjalin ikatan yang kuat dengan khilafat Ahmadiyah. Dan yang kelima, Ahmadi yang ada di Indonesia harus dawam memanjatkan atau menyampaikan sholawat kepada Hazrat Rasulullah SAW. Nah, jadi ini 5 poin yang huzur sampaikan pada kesempatan virtual mulakat tersebut. Saya ulangi tadi, pertama target 100.000 mubayin baru. Betul. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga itu adalah dawam membaca Al-Quran. Yang keempat itu menjalin ikatan kuat dengan huzur atau khalifah. Terus yang kelima itu dawam membaca sholawat. Ya. Oke. Nah. Oke, dari kelima poin itu kira-kira dari Bang Alem ingin menjelaskan tidak? Oke, ya kita rasa perlu dijelaskan di sini ya Bang Raki ya. Ya. Yang pertama nih, poin pertama yang berkaitan dengan tabligh ya. Huzur menetapkan target untuk jemaat Indonesia ya, agar membayatkan atau mencapai perolehan mubayin baru sebanyak 100.000 orang. Ya. Nah, tentunya hal ini adalah tujuannya agar
ya jemaat Indonesia berusaha ya Iya, atau membekas semangat gitu ya. memberikan semacam hadiah gitu untuk Hmm. perayaan tasyakur ini. Ya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaat Indonesia ya paling tidak begitu kata Huzur ya, sekurang-kurangnya memberikan 100.000 mubayin baru sebagai hadiah gitu ya bagi tasyakur kita. Dan jemaat Indonesia ya pengurus besar jemaat Indonesia kemudian menindaklanjuti arahan Huzur ini sehingga kita bersama ketahui adanya program visi 2500. Oke. Jadi Bapak Resul Tablik itu membuat suatu program yang bernama visi 2500 ya tahun 2025 100.000 mubayin baru ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Dan kemudian poin selanjutnya mengerti poin tarbiyat yang pertama ya itu berkaitan dengan dawam mendirikan sholat berjamaah. Kita akan bahas ini. Jadi berkenaan dengan sholat berjamaah, apa sih hikmah yang ada di baliknya? Hikmahnya adalah dalam menyambut sahabat jemaat ini ya, Huzur menginginkan agar kita memiliki kesatuan secara nasional. Artinya jemaat Indonesia diharapkan oleh Huzur memiliki solidaritas yang tinggi melalui sholat berjamaah. Berjamaah bersama kan ya. Itu ya salah satu makna filosofis dari sholat berjamaah kan itu ya. Iya. Agar orang-orang yang tadinya tidak saling mengenal menjadi mengenal, orang yang sudah mengenal menjadi semakin mengenal, semakin dekat, semakin kuat ikatannya ya kan. Solid. Semakin solid gitu. Dan tentunya sholat berjamaah ini yang diharapkan oleh Huzur adalah sholat berjamaah di masjid atau di sholat center terdekat ya. Kalaupun memang tidak bisa, ya paling tidak di rumah dengan keluarga masing-masing. Tapi sebisa mungkin ya kalau kita ada kesempatan datang ke masjid, kita datang ke masjid atau datang ke sholat center terdekat. Gitu. Kita lanjut ke poin tarbiyat yang kedua mengenai apa tadi? Dawam membaca Al-Quran. Ya. Nah, terlebih lagi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan nih Bang ya. Iya, betul. Bulan Ramadan tentunya sering dikaitkan dengan Nuzul Quran. Nuzul Quran. Ya. Iya, bulan turunnya Al-Quran. Bulan di mana turunnya Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ya difirmankan. Nah, berkenaan dengan dawam membaca Al-Quran ini, kenapa Huzur memberikan penekanan gitu ya dalam menyambut sahabat jemaat kita? Ya tentunya agar dalam diri anggota jemaat Indonesia itu tertanam makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya kita diajak oleh Huzur ya, di samping membaca tentunya kita juga menyelami makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya kan? Agar kita sebagai Ahmadi di Indonesia bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan tuntutan-tuntutan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu rahasia di balik arahan Huzur yang kedua dalam poin tarbiyat. Tentunya membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki kekhususan ya. Yang antara lainnya ya tadi karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini itu bisa mendatangkan keberkatan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dimana dari contoh juga yang diberikan oleh Hazrat Rasulullah SAW ya, pada bulan Ramadan ini beliau menghatamkan Al-Quran. Dan juga Hazrat Jibril alaihissalam ketika bulan Ramadan itu pada akhir hayat hidup Rasulullah SAW itu mengulang bacaan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya artinya terlepas dari itu semua, Rasulullah SAW juga sangat menekankan akan pentingnya membaca Al-Quran. Ya kan? Jadi ada keistimewaan atau peningkatan, bahkan Rasulullah pun mengenahkan ya. Betul. Dalam pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran. Waktu bulan puasa Ramadan. Iya. Bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Iya. Lanjut. Poin tarbiyat yang ketiga. Poin tarbiyat yang ketiga itu berkenaan dengan menjalin ikatan erat dengan khalifah.
Betul, menjalin ikatan erat dengan khalifah, ya dalam hal ini huzur ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjalin ikatan yang kuat dengan huzur? Huzur kan jauh di sana ya, sedangkan kita ada di sini di Indonesia, huzur ada di Islamabad, Ilford, UK. Iya. Nah, bagaimana caranya menjalin hubungan yang terpaut jarak jauh ini gitu kan? Bukan antar kecamatan kabupaten ya. Iya. Ini mah udah antar benua malah. Antar benua. Bagaimana caranya? Iya. Ya. Paling tidak ada 2 cara Bang Raki. Oke. Cara yang pertama adalah menulis surat ke huzur. Yang kedua, menyaksikan arahan-arahan petunjuk yang huzur sampaikan di MTA. Salah satunya di MTA. Salah satunya di MTA. Tapi yang terkenal memang MTA. Iya betul. Karena kan ini ya salah satu karunia juga bagi jemaat kan ya, yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Iya. Ya, paling tidak ini 2 tadi, menulis surat ke huzur dan menyimak tayangan MTA yang di dalamnya berisi arahan-arahan petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih. Nah, dengan demikian, insya Allah Ta'ala, ikatan kita dengan khilafat, dengan huzur akan semakin kuat. Kuat meningkat secara perlahan-lahan ya. Secara perlahan-lahan. Iya. Karena ya, kita juga kan ya, memaklumi gitu ya. Sebelum ada zaman internet seperti sekarang ini, sebelum teknologi berkembang pesat, orang tua kita terdahulu menjalin komunikasi dengan orang yang paling disayangi itu dengan bersurat kan. Artinya semakin kita sering menulis surat kepada orang yang kita cintai, semakin meningkat juga hubungan kita dengan orang tersebut ya kan. Ya hikmah lainnya, huzur juga ingin menanamkan di dalam hati para Ahmadi di Indonesia kecintaan terhadap khilafat. Dan juga kita hendaknya menjadikan huzur itu sebagai bapak rohani bagi kita. Sama seperti contohnya tadi Bang Raki kasih gitu ya. Bagaimana ada seorang anak kecil yang rajin menulis surat ke huzur, bahkan bukan untuk masalah yang besar, untuk masalah-masalah yang remeh-temeh pun dia ceritakan ke datang huzur gitu ya. Gara-gara musang. Itu artinya anak tersebut sudah menganggap huzur sebagai bapak rohaninya. Iya. Maka hendaknya kita juga seperti itu tentunya. Jadi Kita layak lah untuk meniru gitu kan ya. Betul. Kita jangan hanya ketika menghadapi masalah yang besar saja langsung huzur, mohon doa saya sedang menghadapi masalah yang besar. Tidak mesti harus ada masalah. Kita bahagia misalnya misalnya kita habis mendapatkan kegembiraan, ya, hadiah dari orang lain ataupun perjumpaan dengan yang lain. Iya, mendapatkan pekerjaan yang menyelesaikan pendidikan betul, gitu ya. sesuai pendidikan yang bagus gitu ya. Ya segala sesuatunya hendaknya kita sampaikan ke huzur gitu. Layaknya kita berkomunikasi dengan orang tua kita gitu. Dan seiring berjalannya waktu kan hubungan kita akan semakin dekat gitu ya dengan huzur. Dan salah satu nilai lebih dari menulis surat ke huzur ini, huzur jadi ingat dengan kita. Jadi ada timbal balik. Kita berkirim terus ke huzur juga kan wah Masya Allah nih ya, saya menerima surat dari si A nih secara terus menerus, pasti huzur akan mengingat kita tentunya kan ya, akan mendoakan kita dalam doa-doa beliau ya kan. Ya terlepas dari memang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala juga ya, huzur itu tanpa kita sadari, walaupun katakanlah kita baru berkirim surat beberapa kali gitu ya dengan huzur, tapi luar biasanya huzur itu bisa ingat dengan kita gitu. Baik nama maupun kebiasaan kita asal. Bahkan ya banyak cerita kita dengar ya ketika orang sebelumnya belum pernah bertemu dengan huzur, lalu bertemu dengan huzur langsung tahu Tuhan namanya ini dari Jumat ini ya. Bahkan mungkin seperti kisah anak kecil tadi ya. Iya. Kalau orang itu punya keistimewaan tertentu ya, huzur mungkin bisa mengingatnya. Iya. Misalnya huzur ketemu sama anak kecil tadi kan. BPK gimana? Udah diganti. Iya gitu. Itulah keistimewaan huzur. Iya. Ya di samping itu juga kita meyakini bersama ya, huzur adalah sosok yang saat ini paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Artinya jika kita ingin jalan pintas ya, ingin langsung gitu doanya didengar Allah Ta'ala, ya salah satu sarannya adalah berkirim surat dengan huzur.
Subhanallah. Gitu. Kemudian yang kedua, ya tentang pentingnya menyaksikan program-program MTA nih Bang Raki ya. Karena mungkin banyak di antara kita yang menganggap, mohon maaf ya, program-program di MTA rasanya berbeda dengan program-program yang ada di saluran-saluran yang lain. Padahal justru sebagai Ahmadi ya, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita dengan adanya MTA adalah kita mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari tayangan yang ada di MTA. Ya khususnya dengan tayangan-tayangan yang memuat sabda-sabda ataupun nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk terbaru dari Huzur. Ya kayak tadi sebelumnya tuh, Huzur adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala di zaman ini, di masa kita hidup sekarang. Maka tentunya apa yang Huzur sampaikan itulah yang menjadi kehendak Allah Ta'ala untuk disampaikan. Ya, Allah Ta'ala berkehendak untuk dunia agar seperti ini, agar Ahmadi seperti ini, maka pasti Allah Ta'ala akan langsung menurunkan petunjuk kepada Huzur, lalu Huzur menyampaikan kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak menyimak gitu ya, bisa dibilang kita kudet, kurang update. Ya kan? Apa yang Huzur sedang instruksikan kepada kita, apakah itu berupa doa ataupun berupa nasihat. Kalau misalnya kita ketinggalan kan, ya sayang dong ya. Kita Alhamdulillah kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Makanya marilah kita juga sama-sama nih berusaha untuk setiap hari menyimak tayangan yang ada di MTA. Insyaallah. Terus selanjutnya yang terakhir ya. Sekarang poin keempat. Poin kelima sekarang. Yang sholawat. Poin keempat tarbiyat. Poin keempat tarbiyat. Oh iya, ya. Poin keempat adalah tarbiyat. Ikut tarbiyat. Sholawat. Membaca sholawat atau durud syarif. Durud syarif. Nah, di MTA tuh, di MTA internasional kita sering mendengar durud syarif, ya kan? Durud syarif juga artinya sholawat. Ya. Ini bahasa Urdu. Kalau saya pernah mendapatkan surat dari Huzur gitu, kunci kesuksesan adalah sholat berjamaah dan durud. Nah, itu dia. Durud itu berarti sholawat ya? Durud syarif itu sholawat. Durud itu sholawat. Jadi pemirsa juga jangan bingung ya jika mendapat bahasan dari Huzur. Tadi seperti yang Bang Raki juga pernah alami, apa ini maksudnya durud syarif ya? Nah, durud syarif itu maksudnya sholawat. Jadi Huzur memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Ya. Nah, kaitannya juga di sini dalam virtual mulakat tersebut, poin terakhir yang Huzur sampaikan kepada kita adalah hendaknya kita sebagai Ahmadi Indonesia dawam membaca sholawat atau menyampaikan sholawat kepada junjungan kita Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sholawat ya. Apa sih manfaat dari kita membaca sholawat? Oke. Manfaatnya ya Bang Raki ya. Manfaatnya tentunya kita juga akan memperoleh keberkatan dari doa yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita mendoakan Rasulullah SAW, ya kan? Maka doa itu akan berbalik kepada kita. Itu salah satu manfaatnya. Karena kan ya tanpa wujud Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, laulaka la atau ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Artinya sosok Rasulullah SAW itu begitu agungnya ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam ayat Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya juga memanjatkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pun bersolawat. Iya, dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada kita selaku orang beriman untuk menyampaikan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman ya, kita disuruh oleh Allah Ta'ala, bersolawatlah juga kalian kepada Nabi ini, pada Rasulullah SAW, dan sampaikanlah juga salam kepadanya. Ya, artinya kedudukan sholawat kepada Rasulullah SAW juga di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat tinggi kedudukannya. Maka tentunya kita ya harus mengamalkannya. Dan terakhir Huzur tutup dengan
kata-kata yang cukup menarik juga. Huzur mengatakan, Huzur bersabda, jika kita memenuhi hal-hal ini, maka kita akan memperoleh hal yang besar. Nah, hal yang besar di sini apa menurut Bang Raki? Wah, saya mah gak tahu, cobalah menurut Ya. Kang Alem apa. Jadi ini Nah. mungkin lebih ke opini berarti ya. Iya, opini. Oh gitu ya. Jadi menurut saya nih ya, Oke. hal yang besar yang Huzur maksud ini adalah kontribusi jemaat Indonesia terhadap kemenangan Islam dan jemaat di seluruh dunia. Oh gitu. Karena ya ketika kita sudah mengamalkan apa yang Huzur sabdakan ya kan, otomatis seiring berjalannya waktu kerohanian kita semakin meningkat ya kan. Dan karena kita semakin meningkat ya kan dari segi rohani ya, maka jasmani kita pun menjadi meningkat ya. Dan sering dengan itu ya, semakin bertambah ketakwaan jemaat Indonesia, maka hal ini akan menjadi sarana penarik keberkatan yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita juga bisa ikut andil dalam kemenangan Islam di akhir zaman ini. Kita akan bisa berperan dengan peran yang sama dilakukan oleh para Ahmadi yang ada di Eropa misalnya. Kita juga bisa mengajak lebih banyak lagi orang untuk mengenal Islam yang sebenarnya, ya kan? Ajaran yang dibawa oleh Hazrat Rasulullah SAW kemudian dihidupkan kembali oleh Hazrat Masih Maud SAW di dalam Jemaat Ahmadiyah, ya kan? Jadi melalui ketakwaan yang akan meningkat, ya, sering berjalannya waktu juga orang-orang akan tertarik kepada kita. Ya kan? Kita nih ibaratkan jemaat Indonesia ini akan menjadi suatu magnet yang besar, magnet dalam hal rohani tentunya, yang menarik anggota orang-orang di luar sana untuk masuk untuk mengenal Islam yang sejati di Indonesia. Di Indonesia. Insya Allah. Dan ini ada salah satu juga ya kabar suka mungkin ya yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, Huzur keempat, saat kunjungannya ke Indonesia tahun 2000. Huzur menyampaikan kepada Amir Jemaat Indonesia pada saat itu, ini Bapak almarhum Lius Ma'ala ya. Di mana Huzur mengatakan kepada beliau, saya memberikan keyakinan kepada Anda bahwa sebelum berakhirnya abad baru, Indonesia akan menjadi negara Ahmadi terbesar di Asia. Ya, artinya apa? Ya seiring dengan apa yang Huzur sabdakan, kita akan mencapai hasil yang besar ya. Kita akan meraih hal yang besar itu berupa kemenangan Islam secara global, itu akan ikut kita raih. Oke, subhanallah ya. Terkait ya nubuatan dari Khalifah Ar-Rabi berkenaan ya jemaat Indonesia bakal menjadi jemaat terbesar se-Asia. Oh iya. Kebetulan yang 5 poin ini tuh cukup menarik ya. Itu 4 dari 5 itu masuk ke dalam kelas tarbiyat ya. Jadi ini mungkin dari Huzur yang menekankan kepada perbaikan diri ya. Sholat berjamaah dalam Al-Quran, terus menjalin dengan khalifah, menjalin hubungan erat dengan khalifah, sama sholawat. Itu maksudnya kepada tarbiyat gitu ya. Tarbiyat. Sangat menarik. Terus ini hal ya mudah-mudahan lah dari kita gitu ya, para jemaat Ahmadiyah pada umumnya mungkin terkhusus kepada jemaat cabang Cilegon Banten 1 gitu ya, mudah-mudahan dengan adanya bulan puasa gitu ya, Ramadan ya, jadi bantu loncatan lah untuk menjadi diri yang lebih baik gitu. Iya, ini juga hal yang penting ya Pak Raki ya. Berlakunya apa yang Huzur sabdakan ini, ya, apa yang Huzur arahkan ini, itu masih bisa kita upayakan untuk kita amalkan, untuk kita maksimalkan, mumpung kita belum benar-benar mencapai 100 tahun. Artinya masih tersisa, sekarang kan bulan Maret ya Bang Raki ya. Di bulan Ramadan ini bulan Maret, dan puncaknya nanti
sahabat Jemaat Indonesia pada tanggal 25 Desember, Hmm. artinya masih ada kurang lebih waktu 9 bulan ke 9 depan. bulan. Ya. Nah, marilah kita bersama-sama nih Bang Laki ya, termasuk saya yang lemah ini, Iya, ya kita saya juga. sama-sama nih berupaya untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah kita melalui hal-hal yang Huzur sampaikan. Baik, insyaallah. Ya, artinya masih ada harapan ya bagi kita untuk menggolkan apa yang Huzur katakan tadi, agar kita bisa mencapai hal yang besar. Gitu. Oke. Jazakumullah Kang Alem. Oke, mungkin Kang Alem, pertanyaan saya berikutnya Mhm. terkait doa program rohani Ya. yang kita itu untuk dibaca secara dawam setiap hari. Kira-kira pertanyaan saya itu program doa rohani itu dari mana dan untuk apa sih? Mhm. Oke Bang Raki. Jadi mengenai doa program rohani ini merupakan warisan dari Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, Huzur kedua. Kemudian diperkuat lagi oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Huzur keempat rahmatullah alaih, dan lebih diprioritaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Huzur kelima, Ayyadallahu ta'ala binasil aziz. Ya. Jadi memang ini merupakan suatu gabungan dari beberapa anjuran yang disampaikan oleh Huzur kedua, Huzur keempat, dan Huzur kelima. Saat ini kelima. Huzur saat ini. Betul. Ya. Gitu. Kemudian tentang tujuannya ya, Bang Laki, tujuannya secara umum adalah untuk mencapai kemenangan Islam di seluruh dunia. Dan secara khusus, karena ini juga dianjurkan oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada setiap Ahmadiyah di Indonesia, maka secara khusus tujuannya adalah untuk merayakan atau mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 100 tahun Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi umumnya itu untuk kemenangan Islam, Mhm. dan mumpung kita emang mau segera 100 tahun, kita terkhusus kepada tujuan tasyakur. Tasyakur. Kira-kira untuk kita saling mengingatkan lah kepada saya, terus kepada pemirsa terkait program rohani. Bisa dibacakan, Bang Alem? Baca semuanya nih. Silakan. Ya. Baik. Doa rohani program ini, jika pemirsa sekalian membaca buku kecil ya yang diterbitkan oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, itu mencakup 10 doa. Ya. Ini doa-doa tentunya berasal dari Al-Quran dan juga yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baik, doa rohani program. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ya Hafiz, Ya Aziz, Ya Rafiq, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazna, wansurna, warhamna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sangat panjang ya. Ya, emang wajar lah 10 doa 10 kompilasi doa. ya. Betul. Tapi ini bisa ya bakal terbiasa kalau kita mengucapkannya berulang kali ya. Ada pepatah yang namanya bisa karena terbiasa. Betul. Ini apakah betul diinstruksikan untuk dibaca dawam setiap hari? Iya. Untuk waktu-waktu spesialnya apakah ada?
Untuk waktu spesial tidak ada. Oh, tidak. Artinya ini bebas kapan saja dibaca ya. Bisa ketika jalan ya kan. Terkadang kan kita ketika jalan ke suatu tempat kita malah bengong biasanya kan ya. Ataupun pikiran kita entah memikirkan hal yang tidak jelas misalnya. Nah, lebih baik ya Nah, daripada diganti. memikirkan hal yang tidak jelas, lebih baik kita ganti ya kan. Iya. Jadi membaca doa Iya. program. Pertama, Hmm. mengisi kekosongan pikiran kita. Kedua, menarik keberkatan tentunya. Iya. Itu. Siap. Tapi kalian kita semuanya sudah menerima lah kalender bukan kalender satu doang sih, kalender tahun 2025 gitu ya. Di sana saya melihat ada doa 3 kalau nggak salah ya. Itu teh juga doa program rohani atau apa ya? Iya, jadi itu selain doa rohani program. Jadi itu anjuran yang Huzur berikan kepada kita ya. Jadi tadi ya, flashback dari tahun 2020 hingga tahun 2025 sekarang. Dalam rentan waktu 5 tahun ini sebetulnya ada petunjuk-petunjuk lain dari Huzur kepada kita ya. Yang sebelum yang 3 itu misalnya kita diberikan arahan oleh Huzur agar 70% masyarakat Indonesia mengenal bahwa Ahmadiyah itu adalah Islam dan Ahmadi adalah Muslim pastinya ya. Baru setelah itu ya dalam arahan yang terakhir dari Huzur pada kesempatan Jalsa Salanah Jerman, mungkin kita tahu ya, waktu itu kan kita lagi Istimewa Hudam tuh. Nah, pada kesempatan itu Huzur mencanangkan gerakan membaca 3 doa ini ya, yang ada di kalender kita. Yang pertama sholawat ya, yang kedua istighfar, yang ketiga doa ilhami yang Allah ajarkan kepada Hazrat Masih Maud Salam. Khusus ya. Yang pertama sholawat ya, bacaannya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini dibaca 200 kali untuk mereka yang berusia 25 tahun ke atas ya. Dan dibaca 100 kali untuk mereka yang berusia 25 tahun ke bawah. Kemudian doa kedua istighfar ya. Astagfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Ini dibaca 100 kali oleh semua kalangan usia. Dan yang terakhir nih, doa ilhami yang Allah Ta'ala ajarkan langsung kepada Hazrat Masih Maud Salam dan dikhususkan kepada beliau saja. Ini doa Rabbi kullu syai'in khadimuka Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Rabbi kullu syai'in khadimuka. Wahai Tuhanku, segala sesuatu adalah khadim Engkau, adalah hamba Engkau. Khudam ya. Nah, khadim itu bentuk tunggal dari khudam ya. Rabbi fahfazni, wahai Tuhanku, lindungilah aku, wansurni, tolonglah aku, warhamni, dan kasihilah aku. Dibaca sebanyak? Nah, ini dibaca sebanyak 100 kali. 100 kali. Oleh semua kalangan ya, sama seperti istighfar. Okay. Jadi paling tidak nih bagi kita yang berusia di bawah 25 tahun ya Bang Raki ya, kita paling tidak sehari membaca 300 kali, masing-masing 100 untuk istighfar, 100 untuk 100 untuk salawat, 100 untuk istighfar, dan 100 untuk doa khusus ya. Jadi minimal 300 kali ya. Dan lebih dari 300 kali tentunya boleh dong. Bagus. Ihsan berarti. Itu ihsan namanya ya kan. Kita udah paham soal ihsan ya di episode-episode sebelumnya ya. Bagi orang yang ihsan adalah orang yang muhsin. Orang yang muhsin. Pelaku ihsan, muhsin. Iya. Oke, siap. Jazakumullah Kang Alen. Barakallah. Kemudian nih ada tambahan lain mungkin ya Bang Raki ya. Siap. Jadi di samping 5 poin yang Huzur sampaikan di virtual mulakat ya. Kemudian juga arahan-arahan lain termasuk doa yang tadi kita baca 3 itu, kemudian doa rohani program. Ya, di samping ini semua tentunya ada beberapa anjuran yang sebaiknya kita amalkan ya dalam rangka menyongsong sahabat Khilafat Ahmadiyah di Indonesia. Oke. Apa saja itu? Boleh disebutkan? Yang pertama ya,
kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa nafal 1 kali pada setiap bulan. Oke. Ya, ini harinya bisa kita ambil di hari Senin atau Kamis. Di minggunya bebas. Minggunya minggu terakhir ya. Minggu terakhir. Minggu terakhir di 1 bulan itu. Hmm. Yang kedua, sholat tahajud berjamaah. Ini waktunya kurang lebih sama. Di minggu keempat di setiap bulannya. Hmm. Kemudian melaksanakan sholat rakaat nafal ya. Sholat nafal 2 rakaat ya. Di waktu antara Isya sampai Fajar atau subuh, atau juga bisa dilaksanakan antara waktu zuhur sampai asar. Ini bisa setiap hari kita amalkan ya. Kemudian ada juga anjuran untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dalam sehari, disertai dengan perenungan terhadap makna-maknanya. Kemudian yang terakhir kita dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 33 kali dalam sehari. Anjuran yang lain juga ya. Yang lain ya, di samping yang tadi sudah disampaikan. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi sudahlah jelas mungkin ya gimana caranya kita mempersiapkan, menyambut, mensyukuri 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ya mudah-mudahan dari ya kita berharap lah kita bisa melihat langsung gitu ya kemenangan Islam yang kedua kalinya. Walaupun emang tidak gitu, karena emang keterbatasan usia mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan ya anak keturunan kita lah. Ya, paling tidak anak keturunan kita nantinya. Ya, insya Allah. Mungkin dari saya sih ya, jazakumullah Kang Alem sudah ditemani dalam ngobrol santainya. Dari saya ya cukup untuk pertanyaannya terkait tasyakur. Barangkali dari pemirsa ingin bertanya, silakan saja di kolom komentar. Nanti biar saya tanyakan kepada narasumber insya Allah akan dijawab. Terus dari saya sih cukup ya, tadi saya sudah bilang lagi tapi dari Bang kira-kira ada yang mau disampaikan sebelum berakhir video? Baik, jazakumullah Bang Raki. Terakhir sebagai closing statement Ya, biasanya ya. statement. Saya ingin mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin ya, sekuat kemampuan kita yang maksimal agar mengamalkan anjuran-anjuran dan petunjuk yang disampaikan oleh imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullah Ta'ala Binasul Aziz. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan dalam mengamalkan ini Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita berupa kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Dan juga terakhir Bang Raki, Ya, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semangat optimisme ya, bahwa kita harus sama-sama yakin dalam perayaan Tasyakur Sahabat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kita harus menanamkan di dalam diri kita keyakinan bahwa huzur ya pasti akan datang ke Indonesia. Karena apa? Karena huzur sendiri sudah bertekad ingin datang ke Indonesia. Maka huzur selaku utusan Allah Ta'ala ya, wakil Allah Ta'ala di muka bumi pada saat ini, ketika beliau berkehendak, maka pasti para malaikat itu akan berusaha untuk mewujudkan agar keinginan khalifah ini akan terwujud. Maka kita sebagai Ahmadi, kita juga harus sama-sama menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa harapan huzur ini akan tercapai. Harapan huzur ini akan terwujud. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia tersebut kepada kita, di mana insya Allah Ta'ala pada kesempatan Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, huzur tercinta bisa datang ke Indonesia. Insya Allah. Amin. Amin. Jazakumullah Kang Alem. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sudah obrolkan ya dapat bermanfaat. Dari saya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.